Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya kembali di aksi nyata modul 1.3 Guru Penggerak Angkatan 6. Saya Makbul Muafi dari SMA Negeri 1 Banyuates. Aksi nyata yang saya buat ini yaitu mengenai visi guru penggerak. Tujuan pendidikan: menuntun segala kodrat siswa agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Ini menjadi tujuan dasar pendidikan nasional, bagaimana kita sebagai guru bisa menuntun siswa, bisa menuntun kodrat siswa agar mereka mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Setiap apa yang kita canangkan pastinya selalu berlandasan profil pelajar Pancasila, yaitu dimulai dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Visi guru penggerak sejatinya dibangun dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari, nilai dan peran guru penggerak yang juga sudah kita pelajari, paradigma inquiry apresiatif, atap, dan diturunkan melalui Bagja. Dan yang terakhir yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana visi ini berlandasan hal-hal yang sangat filosofis dan keseluruhannya harus ada. Tujuannya adalah yaitu mencapai merdeka belajar. Bagaimana kita bisa memerdekakan siswa ketika pembelajaran. Berikut adalah tahapan Bagja yang kita buat dari inquiry apresiatif atau kita kembangkan dari inquiry apresiatif. Kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya-budaya positif harus kita kembangkan. Yang pertama yaitu adalah melalui Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Satu kesatuan ini harus saling berkaitan. Bagaimana dari membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi untuk membuat satu kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita gunakan ketika pembelajaran dan bisa kita gunakan di sekolah sebagai landasan. Berikut visi sekolah yang saya kembangkan yaitu adalah mewujudkan siswa sebagai aktor perubahan di masa depan dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Melalui tahapan Bagja, dibuatlah prakarsa perubahan, yaitu adalah mengembangkan inovasi belajar siswa melalui smartphone dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang saya tekankan di sini yaitu adalah kreatif, inovatif, mandiri. Tiga hal ini yang ingin saya munculkan dalam mengembangkan inovasi belajar siswa melalui smartphone yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dalam tahap perencanaan, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pastinya karena kepala sekolah ini merupakan kepala satuan dalam komunitas di satu satuan pendidikan. Yang kedua itu adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat yang nantinya akan saya konsep berupa mini webinar untuk menyampaikan hal-hal positif yang saya buat dan saya jabarkan di visi sekolah dan saya jabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan inovasi siswa.
Pelaksanaannya, yang pertama itu adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dan menentukan tugas penerapan pembelajaran melalui handphone yang mereka miliki. Mereka diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Jadi di sini siswa benar-benar dimerdekakan. Bagaimana dia bisa belajar dari minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, Bapak ingin tahu kreativitas kalian. Karena kapan hari saya pernah melihat kalian duduk santai, selalu menggunakan handphone atau smartphone yang kalian miliki. Ada pertanyaan terkait tugas penggunaan aplikasi? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Saya ingin menggunakan CapCut. Oh, menggunakan TikTok. Oke, ini TikTok. Kalian butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Silakan. 15 menit. 20 menit, Pak. 20 menit. Di tayangan akhir sama-sama Bapak Ibu saksikan itu adalah hasil tugas dari siswa, bagaimana saya mengembangkan inovasi pembelajaran yang menghambakan siswa, membiarkan siswa seleluasa mungkin menggunakan handphonenya untuk membuat praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Semoga hal ini bisa bermanfaat kepada kita dan guru-guru hebat lainnya. Belajar, berbagi, dan teruslah mengabdi kepada negeri ini. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tahir, agar bisa memberi sambutan Pak, nanti videonya saya gabungkan jadi satu dengan yang tadi. Seperti ini sudah bisa. Insyaallah sudah bisa Pak. bentar Pak, saya record. Recording in progress. Monggo Bapak, biar tidak terlalu malam jenengan untuk istirahat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru peserta sosialisasi dan koordinasi visi sekolah. Wabil khusus Bapak Muafi selaku inisiator ataupun inovator, karena yang memiliki acara pada malam hari ini terkait dengan apa yang akan ditampilkan lah, katakanlah demikian, karena Bapak Muafi adalah sebagai calon guru penggerak yang tentu saja sebagai calon guru penggerak Pak Muafi harus menjadi motivator, menjadi garda di depan terhadap teman-teman di SMA Negeri 1 Banjarmasin dalam rangka membawa siswa-siswi kita SMA Negeri 1 Banjarmasin tentu lebih baik ke depannya. Melalui apa? Tentu saja melalui kegiatan proses belajar mengajar yang barangkali selama ini Bapak Ibu sekalian masih mengikuti gaya lama, di mana Bapak Ibu guru banyak melakukan kegiatan proses belajar mengajar melalui ceramah. Dan itu tentu saja secara pelan-pelan, lambat laun harus ditinggalkan. Dengan cara apa? Kegiatan proses belajar mengajar tentu harus berpusat kepada siswa. Dan Bapak Ibu di dalam Merdeka Mengajar adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja harus paham
apa yang harus dilakukan. Bagaimana bisa menuntun, membawa anak didik kita, membawa para siswa, memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi sekalian, sehingga kompetensi yang dimiliki anak-anak menjadi lebih maksimal. Yang pada akhirnya apa? Proses dan hasil belajar menjadi optimal. Kemudian kalau saya perhatikan apa yang akan digarap oleh Pak Muafi, mengembangkan inovasi belajar siswa melalui smartphone dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Memang endingnya pelajar kita, pelajar Indonesia itu harus menjadi pelajar Pancasila. Itu endingnya. Apa itu? Tidak lain, pelajar Pancasila merupakan ending pendidikan di Indonesia adalah perwujudan pelajar Indonesia yang sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muafi, 6 ciri utama dari awal beriman bertakwa hingga terakhir memiliki kritis dan kreatif. Jadi harus kritis dan kreatif. Bagaimana bisa kita implementasikan di dalam kelas? Tentu saja seorang guru harus selalu berinovasi. Kalau tidak berinovasi, ya bagaimana bisa membawa anak didik kita? Bagaimana anak didik kita dengan mudah bisa menyerap terhadap materi yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Yang intinya Bapak Ibu adalah sebagai fasilitator, bukan berarti fasilitator itu lebih enak Bapak Ibu sekalian, tinggal memberi tugas, tinggal mengarahkan kemudian ditinggal, itu tidak demikian. Tapi Bapak Ibu sebagai fasilitator di dalam kelas, artinya membawa suasana kelas itu adalah kelas yang nantinya Pak Tahir kok hilang suaranya nggih, Bu? tertentu kayaknya Pak. Suaranya tertentu. Tahir. Ini kalau pakai background hilang. Butuh di-upgrade mungkin Bu Lisa. Pakai biasa ya. Iya. Pak, apa namanya? Nggak ada ini loh, nggak ada. Kan katanya kasih latar hijau ya. Ya, kalau selain latar hijau bisa, Bu, tapi bisa, Bu, tapi harus terbaru. upgrade-nya Oh, di-upgrade. Iya. Saya tadi gabung jam 7:10. Kok bilang ya? Nggih, Pak. Monggo, Bapak. Recording stopped. Halo? Saya Recording in progress. Nggih, monggo Bapak Tahir. Loh,
Iya, suara tapi gambar nggak terlihat ya. Kelihatan Pak, Kelihatan Pak. gambarnya. Kelihatan ya? G. Langsung ya. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat terkendala atau mungkin dari saya atau seperti apa. Intinya begini Bapak Ibu, dari kegiatan kali ini yang inisiatornya adalah Pak Muafi sebagai guru penggerak yang harus melakukan kegiatan proses belajar mengajar yang inovatif. Oleh karena itu Pak Muafi ingin membuat karya, yaitu ingin mengembangkan inovasi belajar siswa agar pembelajaran tentu saja lebih menarik dengan menggunakan smartphone. Agar apa yang diharapkan oleh pemerintah, landasan profil belajar Pancasila itu bisa terwujud. Saya hanya berharap sebagai kepala sekolah kepada Bapak Ibu sekalian, tidak hanya Pak Muafi yang punya keinginan besar untuk membawa anak kita lebih baik. Artinya bukan berarti Bapak Ibu yang lain tidak demikian. Artinya mari ke depan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah tuntutan secara global. Kita memang sebagai guru harus kreatif, harus inovatif. Bagaimana membawa anak-anak kita agar diberi keleluasaan kita sebagai fasilitator. Untuk itu Pak Muafi selaku calon guru penggerak, dan insya Allah pasti 6 bulan ke depan akan diikuti untuk senantiasa bekerja sama dengan teman-teman, berkolaborasi, berdiskusi. Jangan hanya ilmu yang Pak Muafi miliki itu hanya digunakan untuk ya katakanlah dari mata pelajaran Pak Muafi sendiri. Jadi harapannya adalah semua guru-guru dari seluruh mata pelajaran akan mampu untuk berinovasi terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar. Kalau seluruh guru bisa berinovasi, bisa paham bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka belajar siswa, saya yakin SMA Negeri 1 Banyuwangi ke depan akan lebih baik, lebih berkualitas. Mungkin Pak Muafi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini adalah sosialisasi dan koordinasi yang tentu ada kelanjutannya, pelaksanaan dan sebagainya, yang pada akhirnya dari apa atau karya yang akan dibuat tentu akan diimplementasikan. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat terhadap pengembangan kompetensi belajar anak-anak kita di SMA Banyuwangi. Saya kira hanya itu Pak Muafi yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pada malam hari ini kepada Pak Muafi tentunya. Saya kira hanya ini, saya pamit undur diri sekaligus, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tahir, Kepala SMA Negeri 1 Banyuwangi atas kesempatannya, atas wejangannya, dan atas motivasi yang diberikan kepada kami sebagai guru di SMA Negeri 1 Banyuwangi, khususnya saya sebagai CGP Angkatan ke-6. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan karena ini waktunya masih tersisa 8 menit, jadi saya menyampaikannya agak sedikit lebih cepat Bapak Ibu. Izin share dulu karena tadi ada yang belum tersampaikan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu memang sudah sangat mepet, jadi saya harus menyampaikannya agak lebih cepat. Jadi di sini pada kegiatan malam hari ini yaitu adalah
mini webinar sebenarnya. kita sebenarnya lebih ke diskusi, kemudian saya menyampaikan apa yang selama ini saya inginkan di SMA Negeri 1 Banyates. Yaitu adalah mengenai sosialisasi dan koordinasi mengenai pembuatan visi sekolah dan kemudian bagja atau budaya positif yang ingin saya kembangkan nantinya di SMA Negeri 1 Banyates. Nah, di sini saya mengambil dengan judul yaitu adalah mengembangkan inovasi belajar siswa melalui smartphone dengan berlandaskan profil belajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini merupakan rangkaian dari aksi nyata modul 1-3 terkait dengan visi guru penggerak. Jadi sebenarnya saya selama mengikuti JGP itu mendapat hal-hal baru dalam membuat visi sekolah. Dan saya beranggapan bahwasannya visi yang saat ini itu ada di sekolah itu nampaknya perlu kita perbaiki ke depan. Mengapa? Karena visi yang baik dan benar atau yang tepat itu lebih mengarah kepada perkembangan peserta didik dan perkembangan ekosistem yang ada di sekolah. Jadi visi sementara ini visi yang saya jumpai bahasanya sangat luar biasa banyak, tapi pelaksanaannya di lapangan belum kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Nantinya ke depan saya bersama kepala sekolah, bersama pengajar praktek Bapak Ahmad Fauzi, dan kemudian bersama fasilitator Pak Rohman bin Alpan, nantinya akan saling berkoordinasi bagaimana sih dengan visi yang baik di sekolah kita. Di sini perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan pendidikan itu adalah menutup segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Nampaknya Bapak Ibu sekalian ini sudah tidak menjadi hal-hal yang tabu lagi, tetapi ini memang sudah menjadi kesepakatan di awal kita sebagai guru, bagaimana kita meneladani diajar Dewantara, Bapak Ibu. Selanjutnya perlu kita tekankan kembali setiap apa yang kita lakukan ke depannya kita harus selalu berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global dengan menghargai keberagaman, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kebetulan Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini saya lebih menekankan kepada kreatif dan mandiri. Jadi kreatif, inovatif dan mandiri. Harapan saya dengan pembelajaran menggunakan smartphone siswa itu lebih aktif, kreatif dan inovatif serta mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini sejalan dengan visi yang saya buat yaitu adalah visi guru penggerak, nantinya akan saya sampaikan bagaimana visi ini saya susun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, terus kemudian berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang selama ini saya pelajari, dan kemudian berdasarkan paradigma wiri apresiatif yang kemudian nantinya akan diturunkan di Bagja, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir pastinya selalu berprofil pelajar Pancasila. Semua ini dilakukan hanya untuk mencapai yang namanya merdeka belajar. Jadi tujuan utama dari semua yang saya lakukan saat ini bersama Bapak Ibu sekalian nantinya kemudian di sekolah itu hanya satu yaitu adalah bagaimana terciptanya merdeka belajar di SMA Negeri 1 Banyates. Nah, tahapan bagja yang tadi sempat saya singgung melalui
inquiry inquiry apresiatif apresiatif kemudian diturunkan melalui Bagja. Bagja. Yang pertama itu adalah membuat pertanyaan utama. Jadi Jadi pertanyaan pertanyaan apa yang bisa Bapak Ibu Bapak Ibu lakukan di sekolah. Terus yang Terus yang kemudian mengambil pelajaran. Jadi Jadi mengambil pelajaran ini bisa mengambil hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Jadi hal-hal Jadi hal-hal positif yang ada di sekitar kita itu harus kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Yang Yang selanjutnya itu adalah kali mimpi. pasti Pasti setiap insan manusia itu memimpikan sesuatu hal yang terbaik dalam hidupnya. baik Baik termasuk saya pribadi ataupun Bapak Ibu sekalian. Ini Ini sama dengan tujuan tujuan pendidikan yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Jadi semua memang berawal dari mimpi. Bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi yang ada dari mimpi itu kemudian kita laksanakan di dunia nyata Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu adalah jabarkan rencana. Setiap kali kita memiliki mimpi, baik itu angan-angan apa dan sebagainya. apalagi itu mengenai budaya positif harus kita jabarkan Bapak Ibu. Bagaimana ke depannya rencana itu memang betul-betul bisa dilaksanakan atau betul-betul dilakukan. Yaitu nantinya itu akan terwujud di atur eksekusi. Jadi atur eksekusi itu isiannya itu berupa apa yang harus kita lakukan kepada siswa agar siswa itu terbiasa dengan pembiasaan yang positif dalam hidupnya, baik di dalam sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya itu adalah visi sekolah yang coba saya kembangkan karena ini nantinya pasti akan dibahas oleh Bapak Ibu, oleh kepala sekolah. Tapi gambaran dasarnya itu adalah mewujudkan siswa sebagai aktor perubahan di masa depan dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mengapa saya mengatakan aktor perubahan? Karena siswa saat ini tidak cukup hanya pintar Bapak Ibu. Jadi hard skill, soft skillnya itu harus seimbang sehingga dia itu bisa menjadi aktor perubahan di masa mendatang melalui bakat dan minatnya, melalui kemampuan atau potensi-potensi yang ada dalam dirinya atau yang ada dalam diri siswa. Bagja atau prakarsa perubahan yang saya susun melalui Bagja yaitu adalah mengembangkan inovasi belajar siswa melalui smartphone dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang saya ambil di sini itu hanya dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mandiri, terus yang kedua itu adalah inovatif atau siswa itu bisa kreatif. Karena kreatif inovatif itu jadi satu bagian Bapak Ibu. Mengapa saya mengambil judul seperti itu dengan visi yang demikian? Karena saya melihat sisi positif di sekolah kita. Yang pertama itu adalah siswa memiliki handphone yang memadai untuk berinovasi dalam pembelajaran. Yang kedua itu adalah kegemaran siswa menggunakan aplikasi media sosial di handphone mereka masing-masing, sehingga hal-hal seperti ini harus kita tanamkan untuk menjadi satu pembiasaan yang baik atau yang positif di dunia pembelajaran di sekolah nantinya. Nah, tahapannya itu adalah yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua berkoordinasi dengan rekan sejawat. Nah, yang saat ini saya lakukan ya ini tahapannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tahap perencanaan itu saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu, dengan Bapak Kepala Sekolah sudah, dengan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena hal baik tidak cukup dilakukan oleh saya sendiri, tetapi nantinya akan dilakukan bersama-sama oleh Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaannya yang pertama itu adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi, menentukan tugas penerapan pembelajaran melalui handphone yang mereka miliki. Yang kedua, mereka diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Jadi kita itu memang benar-benar memerdekakan siswa. Saya pada kesempatan kali ini sudah memulai praktek-praktek ini atau budaya positif ini dengan hal-hal yang membiarkan siswa mengerjakan tugas berdasarkan smartphone yang mereka miliki dan cara, gaya, minat, bakat yang mereka miliki Bapak Ibu sekalian.
Ini Ini merupakan merupakan hasil dari inovasi belajar belajar siswa. siswa. Mohon maaf Mohon maaf bentuknya bentuknya ada ada yang yang warna warna hitam hitam karena karena memang memang ini ini saya saya PDF-kan yang PDF-kan, yang sebetulnya sebetulnya itu itu adalah adalah tayangan tayangan video video untuk untuk aksi aksi nyata, nyata, tetapi tetapi saya saya PDF-kan, PDF-kan. Tetapi di sini di sini ini merupakan ini satu merupakan satu gambaran gambaran siswa bahwa itu siswa itu membuat membuat satu satu media media belajar belajar menggunakan menggunakan aplikasi aplikasi CapCut dan CapCut dan TikTok, Bapak Ibu TikTok, Bapak sekalian. Ibu sekalian. Jadi saya Jadi saya membiarkan siswa membiarkan siswa berkreasi seperti berkreasi seperti apa, apa. saya Saya membiarkan atau membiarkan memberikan atau memberikan kesempatan kepada kesempatan mereka kepada mereka bagaimana bagaimana mereka mereka itu itu bisa bisa berinovasi berinovasi sebaik sebaik mungkin. mungkin, Bapak Ibu. Mungkin itu Mungkin Bapak itu Ibu Bapak sekalian Ibu sekalian hal hal yang bisa yang saya bisa saya sampaikan sampaikan dalam dalam kesempatan kesempatan kali ini, kali ini, sosialisasi sosialisasi visi sekolah visi dan sekolah dan uh, hal yang hal ingin yang saya ingin kembangkan saya ke kembangkan depannya ke yaitu depannya adalah yaitu adalah inovasi belajar inovasi siswa belajar melalui siswa melalui smartphone smartphone dengan dengan berlandaskan profil berlandaskan pelajar profil pelajar Pancasila. Pancasila. Saya Saya mengucapkan banyak mengucapkan terima banyak kasih terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian, sekalian, Pak kepada Pak Fuad, Fuad, Bu Bu Lisa, Pak Lisa, Pak Sony, Sony, Pak Pak Tahir, Pak Tahir, Surya, Pak dan Surya, dan sebagainya sebagainya karena telah meluangkan meluangkan waktunya pada waktunya pada kesempatan kali ini untuk untuk uh, eh, belajar belajar bersama atau berbagi berbagi pengetahuan, pengetahuan, berbagi pengalaman baik pengalaman baik nantinya yang akan nantinya akan sama-sama kita sama-sama terapkan kita di terapkan SMA di Negeri SMA 1 Negeri 1 Banyuwangi. Banyuwangi. Saya Saya izin izin share stop dulu, share dulu, Ibu. Bapak Ibu. Ini Ini waktunya, waktunya, saya sudah saya sudah waktunya diperingati, sudah waktunya kurang sudah kurang 1 menit. 1 menit. Monggo, Monggo, saya saya persilakan persilakan Bapak Ibu, silakan barangkali ada ada yang yang ingin ingin menyampaikan menyampaikan sesuatu terkait terkait yang apa yang saya lakukan saya di lakukan di lingkungan lingkungan Negeri SMA 1 Negeri 1 Banyuwangi. Pak Sony, Pak Sony, saya saya persilakan persilakan barangkali. atau mungkin Atau Ibu mungkin Lisa, Ibu Lisa, monggo Bu, monggo Bu, agar agar tidak tidak terlalu terlalu malam. malam. Oke, Pak Mulfi, ini mau tanya saja tentang kesulitan yang dihadapi saat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu apa saja, Pak Mulfi, barangkali bisa share. Oke. Baik, terima Baik, kasih terima atas kasih atas pertanyaannya, pertanyaannya, Ibu Ibu Lisa. Lisa. Kesulitan terbesar terbesar yang selama yang ini selama saya ini saya hadapi hadapi ketika ketika saya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi diferensiasi itu adalah memahami memahami karakteristik karakteristik masing-masing masing-masing Ibu. siswa Ibu. Mengapa Mengapa demikian? demikian? Karena Ada beberapa beberapa siswa yang memiliki karakter-karakter yang belum belum bisa bisa saya telaah atau telaah belum bisa atau saya belum bisa saya teliti. Bagaimana teliti. siswa yang Bagaimana senang siswa yang dengan senang dengan audio atau audiotori siswa atau yang senang siswa dengan yang senang dengan visual atau siswa atau yang siswa yang senang dengan senang dengan hal-hal yang hal-hal yang kinestetik atau dan kinestetik atau dan sebagainya itu. seperti itu. Nah, Jadi jadi selama selama saya praktek melakukan baik praktik ini, baik ini, hal yang paling yang sangat paling sangat menyulitkan saya menyulitkan adalah saya adalah ketika ketika saya dihadapkan dihadapkan pada karakteristik karakteristik siswa yang siswa yang beragam, Ibu. beragam Ibu. Jadi seperti itu. Seperti Mungkin itu. kedepannya Mungkin ini kedepannya akan ini menjadi akan menjadi tugas besar tugas kita besar bagaimana kita nantinya bagaimana kita nantinya membuat kita membuat satu pembelajaran yang berdiferensiasi berdiferensiasi dengan dengan mengetahui mengetahui bakat minat bakat siswa, minat terus siswa, kemudian terus latar kemudian belakang latar siswa belakang dengan siswa dengan baik. Mungkin itu Ibu Mungkin Lisa. itu Ibu Lisa. Baik Bapak Ibu Baik yang Bapak lain. Ibu yang lain. Pak Mulfi, terima kasih. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, izinkan saya memotret terlebih dahulu, nggih. Sebelum saya tutup. Oke, 1, 2, 3. 3. Baik,
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru hebat SMA Negeri 1 Banyuates. Semoga hal baik yang kita bicarakan atau yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat kepada pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuates. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Muafi dari informasinya.